Halo Love Class, Enjoy Class. Selamat datang di Sekolah Minggu Kak Imtong. Hari ini anak-anak dengerin firman Tuhannya di rumah ya. Tapi ingat, walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap fokus. Ingat, gak boleh ada yang main-main sendiri. Tuhan tahu loh kalau kalian main-main. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, ikuti Lause berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini saya boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya saya mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak tahu nggak ini gambar apa ya? Ya betul, ini adalah gambar orang sedih. Anak-anak pernah sedih nggak? Pasti pernah sedih. Lause juga pernah sedih. Nah, di Alkitab ada cerita tentang Tuhan Yesus yang sangat sedih. Kenapa ya Tuhan Yesus sedih? Mau tahu ceritanya? Yuk kita ikuti ceritanya. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke sebuah bukit. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk, dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu, Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Yohanes, dan Petrus untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih dan takut. Karena itu, ia ingin ditemani oleh mereka. Kenapa ya Tuhan Yesus merasa sedih dan takut? Itu karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga manusia seperti kita yang bisa merasakan sedih dan takut. Apalagi Tuhan Yesus tahu jika Dia akan disalibkan. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga agar Ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur, dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas Iskariot bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Yudas memberi salam kepada Yesus dan mencium pipinya. Ini sebagai tanda bahwa orang ini adalah Yesus yang harus ditangkap. Maka majulah orang-orang itu untuk memegang Yesus dan menangkapnya. Lalu Petrus mengambil pedangnya dan memutuskan telinga hamba imam besar. Tetapi Yesus menyembuhkan telinga orang itu. Akhirnya, Yesus membiarkan dirinya ditangkap dan disalibkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Nah, itu adalah ceritanya. Sekarang anak-anak tahu kan kenapa Tuhan Yesus sedih? Tuhan Yesus sedih karena Tuhan Yesus tahu bahwa dirinya akan ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Tuhan Yesus kan Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu. Nah, sekarang waktunya pertanyaan ya. Anak-anak ikutan jawab ya di rumah.
Pertanyaan pertama, Tuhan Yesus sama murid-muridnya kan pergi ke sebuah bukit. Terus mereka sampai di sebuah taman. Taman apa ya namanya? Ya, jawabannya adalah Taman Getsemani. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya untuk berdoa. Siapa aja ya mereka? Ya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dan yang ketiga, apakah Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan disiksa dan mati disalibkan? Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan disiksa dan disalibkan. Tuhan Yesus kan Allah yang Maha Tahu. Apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, kita belajar bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia rela mati disalibkan supaya kita bisa diselamatkan. Yang kedua, kita belajar taat sama seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Allah Bapa. Yang ketiga, kita belajar untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu kita takut, pada waktu kita sedih, kita bisa datang kepada Tuhan dengan cara berdoa. Oke, ada yang masih ingat ayat hafalan minggu-minggu yang sebelumnya? Ya, dari Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bisa? Yuk sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bisa semuanya? Oke, nanti hafalin lagi ya di rumah. Sampai sini dulu firman Tuhan untuk hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.